Selamat pagi, saudara-saudari semua. Mari kita menyanyikan satu lagu bernama Ku Mau Sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Hari ini kita mau membaca Alkitab Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga 30, ayat 35 hingga 42. Keesokan harinya Yohanes di tempat itu lagi dengan 2 orang pengikutnya. Ketika dia nampak Yesus lalu di situ, dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua-dua orang pengikut itu mendengar kata-kata Yohanes, lalu mengikut Yesus. Yesus berpaling dan nampak mereka sedang mengikuti dia. Lalu Yesus bertanya, "Apa yang kamu cari?" Mereka menjawab, "Rabi, di manakah Rabi tinggal?" "Marilah lihat," kata Yesus.
Mereka pun mengikut dia dan melihat tempat Yesus tinggal. Lalu mereka tinggal bersama-sama dia pada hari itu. Hari ini, ayat-ayat ini, saya mau berkongsi kepadamu dengan tajuk bagaimana menjadi cahaya bagi dunia. Saudara-saudari semua, di buku Matius 45 ayat 14 pernah berkata, kamu bagaikan cahaya bagi dunia. Apakah kita harus buat sebagai cahaya bagi dunia? Kita harus melihat perbuatan John Pembaptis. Dialah orang yang pertama datang untuk mengabarkan cahaya sejati, menerangi umat manusia. Apa dia buat? Keesokan harinya Yohanes di tempat itu dengan 2 orang pengikutnya. Ketika dia nampak Yesus lalu di situ, dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Dia memperkenalkan Yesus juru selamat dunia kepada pengikut-pengikutnya tanpa ragu-ragu. Ada seorang pelajar teologi sangat baik keputusannya. Bila dia pergi ke satu gereja berkhotbah, jemaat memuji dia berkhotbah dengan baik, tetapi gurunya tidak berkata apa-apa. Pelajar itu berharap gurunya memuji dia seperti orang lain. Dia pun pergi tanya guru, bagaimana khotbah saya? Guru berkata, tidak begitu baik. Pelajar itu berusaha menyiapkan khotbah yang kedua tanpa khotbah lagi. Jemaat bertepuk tangan. Wah! Dan berkata, wow, sangat bagus. Lebih bagus dari dulu. Pelajar itu pun tanya gurunya lagi. Guru masih berkata, tidak begitu bagus. Dia pun tanya, adakah contoh saya tidak bagus? Adakah penjelasan ayat firman tidak jelas? Guru berkata, tidak, semua bagus. Tapi satu kekurangan, kandungan khotbahmu itu hanya harus memperkenalkan Yesus Kristus kepada orang, bukan kepentingan sendiri. Jika kandungan khotbah kamu ada memperkenalkan Yesus Kristus, khotbah kamu barulah sangat bagus. Saudara-saudara, betapa saudara-saudari, betapa pandainya kita. Kita hanya seperti bunga mega, sementara membuat orang cemburu, tetapi memperkenalkan Yesus Kristus, memberkati orang ramai. Jadi jangan tunjuk pangkat kamu yang tinggi, kemewahan harta benda kamu. Memperkenalkan Yesus Kristus dan tunjukkan kasih Allah di dalam kehidupan kamu kepada keluarga, kawan-kawan kamu, supaya mereka mendapat berkat Allah. Kedua, pengikut Yesus mendengar kata-kata Yohanes, lalu mengikuti Yesus. Mereka tinggal dengan Yesus bersama-sama. Saudara-saudari, apa pengikut buat? Mereka tinggal bersama dengan Yesus. Jika kita benar-benar mau menjadi anak-anak Yesus, kita harus tinggal bersama dengan Dia. Sentiasa mengenai Dia lebih dalam lagi. Ini yang terpenting sekali. Bagaimana kita dapat mengenai Yesus lebih dalam lagi? Kita harus membaca Alkitab. Alkitab ialah mengenai segala perbuatan Yesus dan ajarannya. Kita membaca Alkitab, kita sama seperti pengikut Yesus, tinggal bersama dengan Yesus setiap hari, mendengar dan mentaati ajaran Yesus di dalam kehidupan harian mereka. Pada masa dahulu, saya baru keluar menjadi pastor melayani suatu gereja. Saya pun membuka satu kelas pengajian Alkitab.
saya berjumpa seorang jemaat, selalu banyak persoalan kehidupan. Banyak persoalan kehidupan yang dia tanya susah saya jawab. Sehingga saya sentiasa sebelum masuk ke kelas itu mengajar mereka, saya pun berdoa meminta Roh Kudus Yesus memimpin saya menjawab dengan betul. Bila dia bertanya banyak soalan yang susah, saya pun heran kenapa saya boleh menjawab dengan tepat dengan firman Allah. Bila saya balik pulang ke bilik saya berfikir, ini tentu perbuatan Roh Kudus dan juga lindungan harian saya. Bersyukurlah Roh Kudus selalu memimpin saya di dalam lindungan, memahami firman Tuhan. Dan bila orang bertanya, saya dapat menjawab. Dan bila saya hadapi masalah, Tuhan, Roh Kudus dapat memimpin saya dengan firman Dia. Saudara-saudari, selepas pengikut Yesus, mengenai Yesus sebagai juru selamat yang mereka tunggu itu, mereka pun membawa adiknya mengenai Yesus. Itulah benar-benar Mesias. Bagaimana kita dapat menjadi cahaya dunia? Pertama, mengenalkan Yesus Kristus kepada orang ramai supaya mereka dapat diberkati. Kedua, kita harus membaca Alkitab dalam lindungan harian kita dengan bimbingan Roh Kudus Yesus. Mari kita berdoa. Yesus Kristus, kita berdoa kepadamu karena mu memanggil kita menjadi pengikutmu. Seperti lagu ini, ku mau seperti Yesus. Sebagai cahaya dunia, bukanlah menunjukkan kepandaian kita sendiri, tetapi memperkenalkanmu kepada orang di sekeliling kita. Allah Bapa, panggillah anak-anakmu pergi ke tempat misi, memperkenalkan Yesus Kristus kepada mereka yang tak pernah mendengar perkabaranmu. Tuhan, lindungilah semua mubalik yang kamu hantar di merata tempat. Hantarlah malaikatmu menolong mereka terlepas dari penderitaan dan penganiayaan. Kuatkanlah iman mereka, bimbinglah mereka ke jalan benar. Tambahlah lebih ramai orang mempercayai Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Sekian. Selamat berjumpa hari esok.